Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku di rumah. Pada hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi bagaimana caranya mengerjakan soal-soal mengenai bentuk integral tak tentu. Ya. Sebenarnya ada dua materi integral, yaitu ada integral tentu dan ada integral tak tentu. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi integral tak tentu. Namun tentunya karena kita belajar dari rumah, Ibu akan memberikan solusi buat kalian supaya dengan cepat bisa memahami dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan integral tak tentu dengan cukup efektif dan efisien. Ini mudah. Nah, tolong pahami dulu bahwa mengerjakan materi integral tak tentu ini cukup mudah, ya. Langsung Ibu berikan contoh soal dan bagaimana cara mengerjakan materi integral tak tentu ini. Nah, ini cukup bisa dipahami saya kira buat kalian yang ada di rumah. Toh nanti apabila ada yang tidak dipahami, kalian bisa menanyakan langsung kepada Ibu, baik itu dari melalui WA atau aplikasi-aplikasi yang lain. Baik, kita mulai dari contoh soal yang berikut ini. Ini Ibu berikan dua soal ya tentang integral tak tentu. Ini misalnya yang pertama adalah integral 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dx. Jadi soal yang pertama ini perhatikan tanda seperti ini dibaca dengan integral. Jadi, integral 6x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 dx. Jadi ini dibaca integral, ini di belakang ada perintah. Atau operasinya ya, perintah operasinya adalah dx, artinya dia diferensial terhadap x, artinya dia diintegralkan terhadap fungsi x dx. Kalau perintahnya adalah dt, maka integralnya adalah terhadap fungsi t, begitu. Jadi karena ini dx terhadap fungsi t, terhadap fungsi x. Coba kamu perhatikan kembali lagi di sini ya, di sini tidak ada yang variabelnya selain x. Berarti di sini yang kalau ada yang selain x, ini kamu nggak perlu integralkan karena di sini perintahnya atau operatornya adalah dx. Kalau misalkan di sini nanti adalah 3t misalnya, maka yang memiliki variabel selain x tidak perlu diintegralkan. Kenapa? Karena operatornya adalah atau perintahnya adalah dx. Jadi integral dx. Jadi integralnya terhadap x gitu. Kalau integral dt berarti perintahnya terhadap variabel t gitu. Ya. Untuk yang nomor 2, integral x kuadrat ditambah 2x per x dx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kita berpedoman atau berpanduan terhadap untuk yang seperti ini ya. Jadi untuk mengerjakan integral tak tentu, nah kita pedomannya ke sini. Kalau kita menghadapi bentuk yang seperti ini, integral tak tentu, integral x pangkat n dx, integral x pangkat n dx, maka solusinya adalah 1. Kenapa 1? Di sini perhatikan. Nah, ini x pangkat n, ini x ini adalah variabel. Biasanya variabel ini adalah sesuatu huruf yang mengikuti koefisien. Nah, di depan variabel x ini enggak ada angka. Biasanya di sini ada angka yang disebut koefisien. Kalau tidak ada, kita sepakati bahwa di sini adalah angka berapa? 1. Ibu sering bilang dulu bahwa yang nggak lihat angka 1 di sini berarti ilmunya nggak nyampe. Ya. Di sini adalah 1. Makanya di sini integral x pangkat n dx, maka di sini koefisiennya kita tulis berapa di sini? 1. Ya kita tulis 1. Kemudian per. Ya. Pada per ya ini solusi dari mengerjakan integral tak tentu. Jadi 1 kita tulis, di sini 1 per. Ya. Di sini x pangkatnya berapa? N. Maka kita tulis pangkatnya di sini n. Ditambah 1. Ya. Jadi
X pangkat N menjadi 1 per N-nya ditulis lagi pangkatnya di bawah per, kemudian ditambah 1, kemudian ini X-nya kita tulis lagi ya, X, pangkatnya tulis lagi pangkatnya N, kemudian ditambah 1. Saya ulang, integral X pangkat N dx menjadi 1 per pangkatnya ditulis di bawah, ditambah 1, variabelnya tulis lagi, pangkatnya tulis lagi, kemudian ditambah 1. Jadi jelas di sini penambahannya adalah ditambah 1 pangkatnya, di bawah juga ditambah 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah ini berarti plus C. Loh, kok ada plus C, Bu? Nah, ini sudah selesai. Plus C itu artinya plus konstanta. Jadi ditambah konstanta. Ini sudah kesepakatan. Jadi integral X pangkat N dx itu menjadi 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Jadi kalau kita berhadapan dengan integral tak tentu, solusinya adalah seperti ini. Nah, ini pedomannya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan dua soal yang tadi, yang ini, ya, yang ini. Ya. Kita mulai, baik, ya, yang nomor 1, kerjakan ya. Integral, saya tulis ulang lagi soalnya 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dx sama dengan ya. Baik, sekarang kita kerjakan berdasarkan teorema yang di atas yang tadi ini ya. Pedomannya adalah yang Ibu beri kotak di sini ya. Jadi integral 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dx. Jadi yang diintegralkan ini adalah yang ada di dalam kurung. Nah, berarti seperti ini ya. Nah, berarti ini integralkan, kita pisah-pisah dulu supaya gampang. Jadi ini integral dari 6x kuadrat ya, ditambah ini ditambah, ini juga ditambah, integral kita bisa-bisa ya, integralkan masing-masing. Ini kan ada pemisahnya atau operasionalnya di sini, operasi penjumlahan, di sini pengurangan begitu. Jadi ditambah dengan integral 2x ya, kemudian dikurangi integral lagi 3. Ini enggak ada variabelnya berarti 3. Jadi integral 3 dx gitu. Ya. Jadi integral 6x kuadrat ditambah integral 2x dikurangi integral 3 dx. Tuh. Nah, setelah itu baru kita selesaikan ya masing-masing ini. Integral 6x kuadrat berapa? Ya, kita pedomannya ke sini ya. Baik, sama dengan ya, integral 6x kuadrat. Integral 6x kuadrat berarti di sini koefisiennya x adalah 6. Nanti 6 kita tulis ya. Kemudian seperti ini yang tadi ini kan per berarti di sini juga per. Pernya berapa? Kita per berapa ini? Per berapa? Kita lihat pangkatnya x, pangkatnya berapa? 2. Karena pangkatnya 2 berarti kisarannya 2. Kemudian baru ditambah 1. Ya, tambah 1. Jadi 6 per 2 tambah 1. Kemudian setelah itu variabelnya tulis lagi yaitu x. Kemudian pangkatnya berapa? Pangkatnya x, pangkatnya 2, tulis lagi 2. Kemudian ditambah 1. Ya, jadi 6 per 2 tambah 1, variabelnya x, pangkatnya 2, ditambah 1. Itu. Kalau sudah, ini sudah selesai. Kita masuk ke integral yang berikutnya yaitu integral 2x. Jadi ditambah ke integral 2x berarti 2-nya ditulis, kemudian baru per ya. Nah, pangkatnya x berapa di sini? 1 ya. 1. Kok nggak ada, Bu? Ya kalau nggak ada pangkatnya kan berarti pangkat 1. Berarti pangkatnya 1 biasa tambah 1. Nah, variabelnya tulis lagi yaitu x, pangkatnya berapa? 1. Jangan lupa ditambah 1. Selesai. Maaf ya kalau ada yang ini videonya masih amatir, baru belajar bikin video seperti ini ya. Sebenarnya mudah tapi butuh apa ya, keajegan dalam
memegang HP-nya ini. Maaf ya. Jadi bisa diikuti ya dengan baik ya. Jadi 2 ditulis, kemudian pangkatnya 1 ditaruh di bawah per, ditambah 1, variabelnya X, pangkatnya tulis lagi, baru ditambah 1. Kemudian yang terakhir itu adalah ini ya, dikurangi ya, integral 3 dx, berarti nggak ada variabelnya, tulis saja koefisiennya 3 ya. Karena nggak ada variabelnya, karena 3 dx, integralnya 3 dx. Kalau nggak ada variabelnya, integral 3 dx maka adalah 3x, begitu aja. Misalnya nanti kamu ketemu seperti ini, nah misalnya seperti ini ya, misalnya integral 5 dx berapa ya, integralnya 5 dx berarti ya 5x gitu. Integralnya 1 dx berarti ya 1x atau x gitu. Integralnya 2 dx ya 2x gitu ya. Itu kalau nggak ada variabelnya. Baik, di sini ya. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita bagi, kita tambahkan gitu aja. Ya, 6 dibagi 2 tambah 1, 2 tambah 1 itu 3, jadi 6/3 ya. X-nya di sini 2 tambah 1 3, berarti X pangkat 3 ditambah ini 2 1 tambah 1 tambah 1 itu 2 ya. X di sini pangkatnya 1 tambah 1 2 dikurangi 3x ya. Maaf tadi lupa, di sini ada plus C ya. Sini ada lupa, ada plus C karena ini kan harus plus C. Nah, plus konstanta di sini juga begitu, plus C gitu. Plus C ya, jangan lupa sini. Baik. 6/3 berapa? 6 dibagi 3 2 ya, 2. X pangkat 3 ditambah 2 bagi 2 itu 1 1x kuadrat ya, kita tulis saja X pangkat 2 atau X kuadrat dikurangi 3x ditambah C. Selesai ya. Mudah kan ya? Mudah ya. Ini yang nomor 1 ya. Bisa kalian ini pahami. Baik, kalau sudah kita selesai yang nomor 1, kita coba yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 itu yang ini. Soal nomor 2 yang ini. Integral X kuadrat ditambah 2x dibagi x dx. Maka di sini kita coba kerjakan. Ini nomor 2 berarti sama dengan ya. Kalau kita perhatikan X kuadrat ditambah 2x ini bisa kita faktorkan atau kita sederhanakan dulu bentuknya ya. X kuadrat tambah 2x ini bisa kita tulis dengan integral. Ini sama-sama ada x-nya, sini ada x, sini juga ada x. Kita keluarkan yang sama, kita faktorkan, itu namanya. Ini x dikeluarkan. Dalam kurung adalah ini x ditambah 2 ya. Kan x kali x itu x pangkat 2 ditambah x kali 2 itu 2x ya. Jadi kita tulis ulang dalam bentuk yang berbeda seperti ini, kita faktorkan. Baru yang di bawah adalah x. Jadi bentuk ini dengan yang di atas sebenarnya sama saja ya. Cuma ini kita faktorkan. Kemudian baru dx. Jangan lupa perintahnya adalah dx. Jadi ini diintegralkan terhadap x. Baik, sekarang ini karena ada yang sama antara pembilang dan penyebut, sama-sama x-nya kita coret. Ya, kita coret x, sini kita coret. Nah, jadi tinggal integral x tambah 2 dx. Nah, bentar ya, mohon maaf dulu karena baterainya ibu lowbat. Sebentar sambil ibu cas dulu ya. Kita lanjut dulu ini. Integral x ditambah 2 dx. Integral x tambah 2 dx berarti kita integralkan seperti ini. Kita kisah saja bala ya, integralnya x ditambah integralnya 2. Integral x plus 2 dx kita pisah, integral x ditambah integral 2 dx ya.
Jadi sama dengan ini konstantanya atau ini koefisiennya ya 1, jadi 1 per. Pangkatnya di sini karena nggak ada berarti pangkat 1 tambah 1. X-nya kita tulis lagi, pangkatnya kan di sini 1 berarti 1 tambah 1 gitu. Karena tambah ya tambah saja plus gitu. Karena integral 2 dx tadi kalau sudah saya bilang di sini kalau nggak ada variabelnya integralnya 5 dx itu 5x, integralnya 3 dx itu 3x. Jadi kalau di sini integral 2 dx berarti 2x. Seperti biasa itu adalah plus c gitu. Ya. Jangan lupa menambahi posit plus konstanta atau plus D di akhir penyelesaian gitu ya. Nih. Jadi 1 per 1 tambah 1, 1 tambah 1 itu 2 ya. X 1 tambah 1 itu 2 plus 2x plus C. Nah, jadi selesai. Ini sudah selesai. Nah, gitu ya. Nah, sekian dulu dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Ya, ini yang pertama. Ini yang kedua solusinya. Jangan lupa pedomannya adalah yang ini. Seperti ini. Jadi integral itu hanya sifatnya adalah per seperpangkat, pangkatnya ditambah 1, baik yang di bawah per ataupun di atas pangkatnya sama-sama ditambah 1 seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti akan Ibu berikan beberapa soal sebagai umpan balik atau feedback, apakah kalian betul-betul bisa memahami caranya mengerjakan integral tak tentu atau tidak. Mohon tugasnya dikerjakan dengan baik, dikirimkan ke saya melalui WA. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.